Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita bisa ketemu kembali di hari pertama perkuliahan. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Jangan lupa kita selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana berkat beliau kita sampai ke zaman terang benderang ini, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan dulu tentang RPS. Jadi materi-materi apa saja yang akan Bapak ajarkan di semester ini, ya. Nah, adapun untuk mata kuliah statistik ekonomi dan bisnis, materi yang akan kita Bapak berikan ya, pertama adalah pengertian statistik dan bisnis, ya. Kemudian distribusi frekuensi, kemudian ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, kemudian regresi linear sederhana dan berganda dengan SPSS, ya. Kemudian yang ke-8 ujian tengah semester, ya. Yang ke-9 korelasi, kemudian uji validitas dan reliabilitas. Pertemuan ke-11 dan 12 uji normalitas dan linearitas. Yang ketiga angka indeks. Kemudian 14 dan 15 adalah permutasi dan kombinasi. Yang ke-16 kita akan ujian akhir semester, ya. Nah, adapun buku-buku penunjangnya ini bisa dilihat, ya. Nah, Bapak sebagai koordinator mata kuliah statistik ekonomi dan bisnis. Nah, ini dari materinya, ya. Ini bisa kalian lihat. Itu Bapak akan berikan kepada kalian LPS-nya. Jadi setiap pertemuan apa saja yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian statistik ekonomi dan bisnis, ya. Nah, statistik ada dua, ada statistik deskriptif, ada statistik induktif. Nah, untuk statistik deskriptif yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian statistika, kemudian penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, kemudian deret berkala dan peramalan. Kemudian pengertian dan penggunaan statistik, jadi pengertiannya bagaimana, kemudian jenis-jenis statistika, apa, jenis-jenis variabelnya, sumber data statistik dari mana saja, kemudian skala pengukuran, beberapa alat bantu belajar, kemudian alat bantu program statistika dengan komputer, ya. Jadi bagaimana kita melakukan perhitungan dengan menggunakan biasanya program SPS, bisa program SEM nanti kan. Nah, itu. Nah, kita masuk yang pertama, pengertian statistik. Definisinya, statistik adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Jadi suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka, gitu ya. Jadi itu. Jadi bagaimana kita mengumpulkan datanya, menatanya, kemudian menyajikannya, mengolahnya, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif, ya, baik nanti di BUMN, gitu ya, atau di dinas statistik, ya, itu akan berguna sekali dalam ilmu ekonomi, gitu ya. Itu akan sangat berguna, ya. Nah, ini misalnya salah satu contoh statistik itu digunakan untuk misalnya perusahaan ini ADMG. Nah, mereka bagaimana menentukan harga saham. Jadi kenaikan harga saham gimana sih dengan menggunakan statistik? Ada Sugi, misalnya kan, ada Fresh, gitu kan, ada perusahaan CAM, ada Bram, gitu kan, ini harga sahamnya gini. Nah, ini akan kita dengan statistik kita akan mudah untuk melihat kenaikan dan penurunan dari harga saham tersebut, gitu ya. Nah, ini contoh misalnya nanti dari data kita rubah menjadi grafik. Nah, ini contohnya adalah grafik poligon, ya, poligon. Jadi bentuk diagram batang, ya. Ada juga nanti berbentuk garis. Ada juga yang berbentuk garis nanti gambarnya, gitu. Nah, penggunaan statistik
di dalam ilmu ekonomi, pertama itu menggunakan di ilmu manajemen, yaitu misalnya penentuan struktur gaji, pesangon, gitu ya, dan tunjangan karyawan misalnya, penentuan jumlah persediaan barang, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian evaluasi produktivitas karyawan, evaluasi kinerja perusahaan misalnya. Nah, di akuntansi, penentuan standar audit barang dan jasa. Nah, misalnya contohnya, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa misalnya. Kemudian analisis rasio keuangan perusahaan misalnya itu ya. Itu di manajemen dan akuntansi. Selanjutnya di pemasaran misalnya. Statistik digunakan penelitian dan pengembangan produk. Ya, misalnya pengembangan produk baru. Kemudian analisis potensi pasar, segmentasi pasar dan diskriminasi pasar. Kemudian ramalan penjualan, efektivitas kegiatan promosi penjualan. Di keuangan juga begitu, potensi peluang kenaikan dan penurunan harga, baik saham, suku bunga, dan reksadana misalnya kan. Kemudian tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi misalnya. Kemudian analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. Kemudian analisis risiko setiap usaha yang akan kita lakukan. Jadi perlu kita teliti dengan menggunakan statistik risiko yang akan terjadi kalau kita investasi di usaha tersebut, ya. Kemudian di ekonomi pembangunan, ini juga yang dihadapi oleh indeks pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga. Yang seperti yang terjadi sekarang, inflasi di negara kita udah cukup lumayan kan, cukup tinggi sekarang. Kalau nggak salah 5,7% inflasi yang terjadi sekarang. Belum suku bunga, ya, kadang-kadang suka berubah, baik per bulan maupun per tahunnya. Kemudian pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Ya. Kemudian di agribisnis, masalah yang dihadapi analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Nah, ini yang sering terjadi problem pada petani-petani kita, ya, dalam masalah statistiknya, penggunaan datanya. Kemudian kelayakan usaha dan skala ekonomi. Kemudian manajemen produksi, agribisnis. Kemudian analisis ekspor, impor, produk pertanian. Nah, ini bisa menggunakan statistik nanti dalam mengolah datanya, ya. Nah, ini jenis-jenis statistika. Statistik itu ada dua macam, ada statistik deskriptif, ada statistik induktif. Nah, kalau materinya ada penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Ya, bagaimana kita meramalkan nanti. Kalau statistik induktif, probabilitas dan teori keputusan. Kemudian metode sampling, teori pendugaan, kemudian pengujian hipotesa, regresi dan korelasi, kemudian statistika non parametrik, ya. Nah, kalau statistik deskriptif biasanya kita bisa menarik suatu kesimpulan biasanya, ya. Kalau statistik induktif biasanya tidak bisa mengambil suatu kesimpulan, ya, terjadi. Nah, ini adalah populasi dan sampel. Ada yang tahu populasi? Apa itu populasi? Ya, populasi itu adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang atau benda-benda dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Jadi kumpulan semuanya, jadi seluruh komponen yang akan kita teliti. Ya, contohnya misalnya di kelas kita ini misalnya, kan ini seluruh kelas ini adalah dinamakan populasi. Tetapi kalau yang diambil hanya sebagian atau beberapa orang, itu dinamakan sampel. Jadi suatu bagian dari populasi tentu yang menjadi perhatian objek kita yang akan kita teliti. Jadi ya, kalau populasi keseluruhan dari objek yang akan kita teliti, sedangkan sampel sebagian dari objek yang akan kita teliti. Oke. Nah, jenis-jenis data
Data ada beberapa macam, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Ada yang tahu beda data kualitatif dengan kuantitatif? Kalau data kualitatif, dia data biasanya berbentuk kalimat misalnya, dia tidak berbentuk angka. Tapi kalau data kuantitatif, dia biasanya dalam analisis itu menggunakan data atau data perhitungan. Tapi kalau kualitatif, dia menggunakan biasanya kalimat. Tetapi tidak menuntut kemungkinan dari data kualitatif bisa kita rubah menjadi data kuantitatif, yaitu dengan memberi angka-angka. Misal contohnya, kalau sangat setuju nilainya 5 misalnya, kalau setuju nilainya 4 misalnya, kalau kurang setuju nilainya 3, kalau tidak setuju nilainya 2, sangat tidak setuju misalnya nilainya 1 misalnya. Ya, misalnya jenis kelamin misalnya, warna kesayangan, asal suku dan lain-lain, ya. Jadi dia hanya bentuk kalimat. Sedangkan data kuantitatif dia dalam bentuk angka-angka. Di sini ada data diskrit dan data kontinu. Kalau diskrit ada jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, ya. Kalau di kontinu dia berat badan misalnya, jarak kota, luas rumah. Nah, itu contohnya ya. Contoh bedanya antara data kualitatif dan data kuantitatif, data diskrit dan data kontinu. Sumber data statistik. Pertama ada data primer, kemudian ada data sekunder. Nah, data primer misalnya kita melakukan wawancara langsung ke objek penelitian. Kita wawancara tidak langsung, biasanya ini sering menggunakan kalimat pertanyaan. Ya, yang ketiga dengan pengisian kuesioner biasanya. Nah, itu ya, dengan pengisian kuesioner. Nah, ini nanti kalian akan lakukan pada saat penyusunan skripsi biasanya, ya. Nah, yang kedua adalah data sekunder. Nah, ini data yang dari luar tempat objek yang kita teliti. Misalnya BPS, dengan Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia misalnya, World Bank, gitu, IMF misalnya, PAU dan lain-lain. Jadi data yang di luar objek yang kita teliti. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Nah, ini skala, ya, skala yang digunakan dalam skala pengukuran, ya, skala pengukuran yang digunakan. Pertama adalah skala nominal, yaitu angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Misal contohnya pria 1, wanita 2, dan waria 3 misalnya. Karena ada 3 macam kan misalnya. Kemudian skala ordinal, yaitu angka mengandung pengertian tingkatan. Contoh misalnya ranking 1, ranking 2 dan 3. Jadi dia mengandung pengertian. Ya, kalau ranking 1 itu juara 1, kalau ranking 2 juara 2, kalau ranking 3 itu juara 3, ya. Kemudian skala interval, angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contoh misalnya saham sangat berprospektif dengan harga saham 736 sampai 878 misalnya. Saham prospektif lagi misalnya. Yang kedua 592 sampai 735 rupiah. Ya, intervalnya dia jadi antara 592 dengan 735 harga sahamnya. Kemudian keempat, skala rasio, yaitu angka mempunyai sifat nominal, ordinal dan interval, jadi digabungan, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh misalnya bunga BCA 7% dan bunga mandiri 14%. Maka bunga mandiri 2 kali dari bunga BCA. Nah, dia skala rasio yang digunakan. Nah, ini beberapa alat bantu belajar misalnya. Saya contoh kasus, kaji kasus, ya, ringkasan, tentu jawab, latihan soal, nanti
CD-ROM, latihan soal jawab misalnya. Kemudian menggunakan MS, Excel, dan statistika. Itu alat yang akan kita gunakan, ya. Nah, itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang kita gunakan. Nah, untuk pengembangannya, silakan kalian cari sendiri baik di Google, ya, atau di buku tentang apa-apa sih yang terdapat dalam statistik, ya, selain yang Bapak jelaskan tadi, ya. Nah, itu tolong dicari, nanti kita diskusikan, ya, diskusikan nanti di kelas bagaimana apa-apa yang sudah kalian dapat kita diskusikan nanti. Seberapa besar pengaruh statistik itu di dalam kehidupan kita, gitu ya, dalam kehidupan kita. Jadi tolong dicari tentang materi statistika yang lain, ya, selain yang Bapak memberikan. Nanti kita diskusi bersama di kelas. Silakan cari dulu dengan menggunakan handphonenya, ya, dengan handphonenya. Nanti kita diskusi selanjutnya. Oke, sekian dulu yang bisa Bapak paparkan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.